Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya Lili Wahyuni dan teman saya Bunda Ria Agustina dan Bunda Wulandari. Di sini kami akan menjelaskan materi kami tentang peserta didik dalam pendidikan Islam, tujuan dan kurikulum pendidikan Islam, alat atau sarana pendidikan Islam, dan lingkungan pendidikan Islam. Dan video pembelajaran ini kami buat guna memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Iwan Azizki, MPDI. Untuk pembahasan pertama yaitu tentang peserta didik dalam pendidikan Islam. Secara etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapatkan pengajaran ilmu. Secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Dengan kata lain, peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan baik dari segi fisik dan mental maupun pikiran. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan Islam. Menurut Profesor Dr. Muhammad Atiyah Al-Abrashi, bahwa pendidikan dan pengajaran bukanlah untuk memenuhi otak peserta didik dengan berbagai macam ilmu yang belum mereka ketahui. Akan tetapi, tujuannya adalah mendidik akhlak dan jiwa mereka, membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi, mempersiapkan mereka dalam menghadapi kehidupan dengan ikhlas dan jujur. Selain itu juga ada pendapat dari Al-Ghazali bahwa tujuan dari pendidikan ialah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari pangkat ataupun bermegah-megahan. Selanjutnya ada kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam mengandung arti sebagai suatu rangkaian program yang mengarahkan kegiatan belajar mengajar secara terencana, sistematis, dan mencerminkan cita-cita para pendidik sebagai pembawa aroma Islami. Dengan kata lain, materi-materi yang diajarkan haruslah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Adapun alat atau sarana dalam pendidikan Islam itu adalah merupakan faktor terpenting dalam pendidikan yang dimana dibuat dan digunakan demi pencapaian tujuan pendidikan. Apabila alat-alat pendidikan tidak terpenuhi, maka pendidik tersebut kurang berjalan secara maksimal. Dan alat-alat atau sarana tersebut meliputi yang pertama pendidik, yang kedua lembaga pendidikan, yang ketiga anak didik, yang keempat sarana dan prasarana, dan yang kelima perpustakaan. Untuk yang terakhir yaitu tentang lingkungan pendidikan Islam. Dan Islam itu merupakan lingkungan yang di dalamnya terdapat ciri-ciri keislaman yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan Islam dengan baik. Adapun macam-macam dari lingkungan itu ada 3. Yang pertama, lingkungan pendidikan informal itu berupa keluarga. Yang kedua, lingkungan pendidikan formal berupa sekolah atau madrasah. Yang ketiga, lingkungan pendidikan non-formal yaitu berupa lingkungan masyarakat. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami dari kelompok 3 mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.